Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Permatasari selaku pengajar mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur. Nah, perlu kalian tahu bahwa akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur ini adalah melingkupi satu mata pelajaran. Jadi, memang judulnya adalah akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Itu adalah salah satu dari mata pelajaran yang akan dipelajari di kelas 11 akuntansi, khususnya di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Oke, nah sebelum kita membahas mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, di sini saya akan menjelaskan bab dari materi akuntansi perusahaan jasanya terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan nama saya Indi Permatasari selaku pengajar di SMK Sumatera 40. Oke, di sini saya akan memberitahu pembelajaran yang akan dipelajari di kelas 11 akuntansi. Nah, pembelajaran yang akan dipelajari di kelas 11 ini khususnya dalam mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa yaitu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah definisi pada perusahaan jasa. Yang kedua itu adanya karakteristik perusahaan jasa. Ketiga, siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang keempat, definisi dan bentuk jurnal. Dan yang kelima itu adalah buku besar. Kita akan memasuki materi, yaitu pada poin pertama. Di sini ada pembahasan mengenai definisi perusahaan jasa. Nah, sebelumnya mungkin kalian belum asing ya dengan kata perusahaan jasa. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa diartikan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan utamanya dalam memberikan jasa kepada masyarakat. Nah, di sini perlu kalian garis bawahi atau kalian tandai atau kalian ingat bahwa perusahaan jasa adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat, ya. Jadi, perusahaan jasa ini selalu dengan aktivitas utamanya memberikan suatu pelayanan jasa atau menjual jasa kepada masyarakat. Tujuannya untuk apa nih? Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari hasil menjual dan membeli barang dagang baik itu secara tunai maupun transaksi yang bersifat kredit atau bisa dikatakan angsur. Nah, sekali lagi, akuntansi perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Yang aktivitas sehari-harinya itu adalah melakukan atau memberikan pelayanan jasa dan menjual jasa kepada masyarakat. Contohnya apa nih? Jasa atau barang yang dijual kepada masyarakat berupa jasa. Contoh itu adalah dikatakan atau Ibu contohkan dari perusahaan pelayanan pengiriman jasa barang. Nah, itu adalah termasuk dari jasa atau termasuk ke dalam perusahaan jasa yang memberikan sebuah jasa kepada masyarakat. Pada perusahaan jasa ini tidak dapat dilihat melainkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi harus kalian ingat ya, perusahaan jasa itu perusahaan yang aktivitasnya memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa pelayanan jasa ataupun menjual jasa. Ya, oke. Pada pembahasan selanjutnya, di sini ada karakteristik perusahaan jasa. Terdapat 4 karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan jasa. Di antaranya apa aja? Yang pertama itu adalah intangible atau tidak berwujud. Nah, maksudnya apa nih? Seperti ini. Nah, intangible itu bersifat tidak memiliki wujud fisik yang dapat
dapat dilihat dan diraba. Jadi, seperti yang Ibu katakan tadi, perusahaan jasa ini hanya memberikan sebuah pelayanan jasa kepada masyarakat. Jadi, yang dijualnya itu apa? Jasa yang diberikan atau yang dijual kepada masyarakat. Jadi, pada perusahaan jasa ini tidak dapat dilihat, melainkan pelayanannya dapat dirasakan melalui jasa yang ditawarkan kepada konsumen atau kepada masyarakatnya. Selanjutnya, itu ada inseparability. Apa itu? Artinya adalah tidak dapat dipisahkan. Nah, penjelasannya adalah tidak adanya pemisahan antara produksi dan penjualan jasa. Karena produksi dan penjualan jasa tidak terjadi pada waktu yang bersamaan. Gitu ya. Nah, next selanjutnya. Nah, karakteristik pada perusahaan jasa bisa dikatakan variability atau berubah-ubah. Nah, bagaimana berubah-ubahnya? Jasa yang memiliki sifat tidak dapat distandarisasi karena sangat bergantung pada selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Jadi, di sini perusahaan jasa tidak memiliki sifat yang terstandarisasi karena jasa yang diberikan itu sesuai dengan keinginan masyarakatnya atau sesuai dengan keinginan konsumennya, jadi tidak dapat dipastikan atau tidak dapat ditentukan. Nah, yang terakhir, tidak dapat disimpan atau perishability. Apa sih maksudnya itu? Jasa memiliki sifat tidak dapat disimpan atau menjual kembali pada waktu yang berbeda. Inilah mengapa perusahaan jasa tidak memiliki persediaan jasa. Kenapa? Karena perusahaan jasa ini berbeda dengan perusahaan dagang. Apabila perusahaan dagang, pasti itu mempunyai stok karena barangnya akan dijual kembali kepada konsumen. Tetapi pada perusahaan jasa ini tidak sama sekali memiliki stok barang. Karena apa? Karena yang diberikan atau yang dijualnya itu berupa pelayanan jasa. Oke, next. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Ada beberapa siklus ya yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu mempersiapkan pengumpulan bukti transaksi. Nah, apa aja yang termasuk dalam bukti transaksi itu? Yaitu ada nota, ada kwitansi, ada cek, dan lain sebagainya. Itu adalah yang dimaksud dari bukti transaksi. Poin yang kedua, mencatat transaksi dalam buku harian atau jurnal. Yang ketiga, itu memindahkan transaksi dari jurnal kepada buku besar atau posting. Nah, Bu, jurnal itu seperti apa? Jurnal itu adalah seperti catatan transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal dari aktivitas jual beli atau pendapatan yang masuk atau yang keluar yang nantinya akan dibukukan ke dalam jurnal dan nanti akan dimasukkan ke dalam kolom kredit ataupun ke kolom debit yang nantinya setelah selesai di jurnal akan dibuku besarkan, yaitu di posting. Yang keempat itu membuat neraca saldo. Lebih tepatnya, ini adalah membuat laporan neraca saldo. Yang kelima, mempersiapkan data penyesuaian. Yang keenam, membuat kertas kerja atau worksheet. Yang ketujuh, itu menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan mencatat laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa. Yang kedelapan, itu membuat ayat penutup dan menutup buku besar. Dan yang terakhir, itu membuat ayat jurnal
balik. Nanti Ibu akan lebih jelasnya lagi akan Ibu jelaskan ya. Nah, di sini ada poin keempat, yaitu definisi dan bentuk jurnal. Nah, anak-anak, mungkin kalian di sini penasaran, seperti apa nih definisi dan bentuk jurnal? Oke, kita bahas jurnal. Jurnal itu adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu dengan menunjukkan akun atau perkiraan yang harus didebit dan dikredit. Jadi maksudnya apa nih, Bu? Jadi pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur lainnya, apabila adanya suatu aktivitas transaksi jual beli, keuntungan yang masuk atau malah modal yang keluar itu akan dicatat secara kronologis diiringi dengan bukti transaksi yang nantinya akan mulai dibukukan berdasarkan urutan waktu. Contoh dari awal bulan sampai akhir bulan. Begitu seterusnya sampai pergantian bulan. Nah, itu adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan ataupun tiap-tiap perusahaan yang wajib dibukukan dengan cara menunjukkan kode akun, perkiraan yang harus dimasukkan ke dalam kolom debit dengan kolom kredit. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan bagaimana contoh mengenai jurnal umum. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini itu ada kolom jurnal umum. Ya, di sini ada tanggal, lalu ada keterangan transaksi, dan di sini ada kolom debit ataupun kolom kredit. Nah, di sini ada contoh dari laporan transaksi yang telah dibukukan ke dalam jurnal umum. Nah, di sini tanggal 1 November ada kas yang disimpan di kolom debit sebesar 50 juta, dan di kolom kredit itu ada modal sama sebesar 50 juta. Nah, ini maksudnya seperti apa, Bu? Contoh misalnya perusahaan itu menanamkan modalnya ke perusahaan lain atau bisa dikatakan sebagai bank. Nah, kita anggap saja perusahaan ini adalah perusahaan yang bernama PT A. Misalnya PT A ini ingin menanamkan modalnya atau menyimpan modalnya sebesar 50 juta di bank. Nah, maka laporan yang masuk ke dalam jurnal umum itu adalah kas. Kenapa kas? Karena kasnya otomatis akan bertambah di posisi debit sebesar 50 juta. Ini diartikan sebagai modal yang bertambah di posisi debit sebesar 50 juta. Nah, kira-kira apa nih yang masuk ke dalam kolom kredit? Yaitu adalah modal. Kenapa dikatakan modal? Karena perusahaan A ini sudah menanamkan modalnya atau sudah menabungkan sebagian hartanya kepada bank. Otomatis modalnya bertambah. Apabila modal bertambah, itu akan berada di posisi kredit, yaitu bertambah 50.000. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui di kolom debit dengan kredit ini harus balance atau sama rata. Tidak boleh berbeda nominal karena itu akan menimbulkan jumlah yang tidak balance atau tidak sama seperti itu. Oke ya. Jadi kas dengan modal itu harus balance. Bu, misalnya ada pertanyaan. Bu, kenapa kas disimpannya di debit? Karena kas itu termasuk ke dalam akun harta. Apabila akun harta naik atau bertambah, itu disimpannya di kolom debit. Dan modal itu masuk ke dalam kredit. Karena apabila modalnya bertambah, itu akan
masuk ke dalam kolom kredit. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kasnya berkurang karena di dalam jurnal ini kas termasuk ke dalam akun harta, apabila akun hartanya berkurang, itu akan masuk ke dalam kolom kredit. Begitupun sebaliknya, kalau modal berkurang, itu akan masuk ke dalam kolom debit. Jadi lawannya, berbaliknya, seperti itu anak-anak. Nanti Ibu akan memberikan sebuah rumus ya, rumus akuntansi yang akan memudahkan kalian agar dapat menjurnal umum. Apakah masuk ke dalam kolom debit ataupun masuk ke kolom kredit. Seperti itu anak-anak. Nah, kita ke contoh tanggal 4 ya. Nah, di sini di keterangan itu ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ini masuk ke dalam kolom debit dan kas di sini yang tadinya di tanggal 1 dia di debit. Nah, sekarang tanggal 4 ini dia masuk ke kolom kredit. Nah, kita kupas habis ya. Kita bahas. Misalnya, contoh transaksi di tanggal 4 ini ada contoh kasus seperti ini. Tuan Amir membeli peralatan kantor secara tunai. Nah, perlu kalian garis bawahi. Tuan Amir membeli peralatan kantor sebesar 15 juta. Nah, jadi pada laporan jurnal umumnya ditulis perlengkapan kantornya itu bertambah, akan dimasukkan ke dalam kolom debit. Kenapa Bu peralatan kantor dimasukkan ke dalam kolom debit? Karena peralatan ini masuk ke dalam akun harta. Akun harta jika bertambah itu di posisi debit atau disimpan di kolom debit seharga 15 juta. Karena Tuan Amir sudah membeli perlengkapan kantor, otomatis perlengkapannya bertambah dong. Perlengkapan bertambah berarti masuknya ke debit. Pembeliannya sebesar 15 juta. Nah, sekarang apa yang harus diisi pada kolom kredit? Di sini dikatakan kas yang masuk ke dalam kolom kredit sebesar 15 juta. Kenapa Bu? Kok sampai kas bisa masuk ke dalam kolom kredit? Karena Tuan Amir membeli peralatan kantornya secara tunai. Jadi kasnya akan berkurang sebanyak 15 juta dari modal yang dia simpan. Sekali lagi, kas termasuk ke dalam akun harta. Tetapi akun harta ini dikeluarkan sebesar 15 juta. Otomatis uangnya yang ada di bank itu berkurang sebesar 15 juta. Otomatis kas ini akan masuk ke dalam kolom kredit. Karena kas termasuk ke dalam akun harta dan akun hartanya berkurang sebesar 15 juta. Apabila akun harta berkurang, itu dimasukkan ke dalam akun kredit. Balance ya, antara debit dengan kredit nominalnya sama 15 juta. Gitu kan? Jadi intinya di sini peralatan kantor yang dibeli itu bertambah 15 juta disimpan pada kolom debit dan kasnya berkurang karena sudah membeli peralatan kantor sebesar 15 juta dan disimpan di kolom kredit. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita masuk ke dalam kolom atau tanggal 8. Di sini ada contoh kasus perlengkapan kantor dan utang usaha yang masuk ke dalam kolom keterangan. Nah, kok bisa sih Bu perlengkapan kantor ini masuk ke kolom debit? Seperti ini anak-anak contohnya.
Ibu akan memberikan contoh. Misalnya, Tuan Amir selain membeli peralatan kantor, ia pun membeli perlengkapan kantor sebesar 20 juta. Tetapi pembayarannya diangsur selama 3 bulan. Otomatis Tuan Amir ini pada saat membeli perlengkapan kantor tidak secara tunai. Jadi dia tidak mengeluarkan uang secara langsung, tetapi dia membelinya secara bertahap pembayarannya atau secara berangsur selama 3 bulan. Nah, di sini perlengkapan kantor itu termasuk ke dalam akun harta. Jadi, lagi-lagi perlengkapan kantor pun masuk ke dalam akun harta. Tadi yang sudah Ibu sebutkan, apabila akun harta bertambah, itu akan masuk ke dalam kolom debit. Karena perlengkapan kantor ini sudah dibeli oleh Tuan Amir, otomatis perlengkapannya akan bertambah sebesar 20 juta. Itu harganya. Jadi dimasukkan ke dalam kolom debit. Nah, sekarang pembayarannya bagaimana nih yang masuk ke dalam kolom kredit? Karena Tuan Amir ini tidak membeli secara tunai, otomatis dia berhutang dong, karena dia membelinya secara kredit atau berangsur. Nah, maka dari itu ditulis keterangannya adalah utang usaha. Nah, Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian apabila akun utang ini jika bertambah, posisinya akan masuk ke dalam kolom kredit. Dan jika berkurang, itu tidak masuk ke dalam kolom kredit. Bu, kenapa utangnya bertambah? Jelas, karena Tuan Amir ini membelinya secara kredit. Otomatis dinamakan utang. Maka utang Tuan Amir itu bertambah. Akan dimasukkan ke dalam kolom kredit sebesar 20 juta. Jadi pembahasannya, kesimpulannya, Tuan Amir mendapatkan penambahan perlengkapan untuk kantornya. Perlengkapannya otomatis bertambah dong senilai 20 juta. Itu akan dimasukkan ke dalam kolom debit. Nah, sekarang utang Tuan Amir bertambah nggak? Jelas bertambah karena dia membeli peralatan secara kredit, otomatis utangnya bertambah. Akun utang itu posisinya dimasukkan ke dalam akun kredit. Nah, anak-anak, apabila sudah selesai transaksinya berurut dari tanggal 1 sampai tanggal 8, ini sudah waktunya kalian menjumlahkan laporan yang terjadi pada bulan November, yaitu sebesar di kolom debit sebesar 85 juta. Dan di kolom kredit juga sama, sebesar 85 juta. Jadi balance anak-anak di sini. Nah, ini adalah salah satu pembahasan yang masuk ke dalam jurnal umum. Jadi jurnal umum ini adalah yang telah Ibu jelaskan tadi, suatu transaksi keuangan yang terjadi setiap bulan, yang akan dilaporkan, yang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Seperti itu anak-anak. Nah, masih ingat nggak setelah dimasukkan ke dalam jurnal umum, tahap berikutnya kalian harus memasukkan ke dalam buku besar atau posting. Nah, pada buku besar ini kalian harus memasukkan nama akun secara terpisah atau secara berkelompok.
Nah, Ibu di sini contohkan dalam kolom kas. Kolom kas ini berarti terfokus pada akun kas saja selama transaksi yang ada di bulan November, gitu ya. Nah, di bulan November yang ada kas itu adalah di tanggal 1. Tanggal 1 itu kas keterangannya kas, lalu dimasukkan ke dalam kolom debit. Nah, bedanya kolom jurnal dengan kolom buku besar ini ada penambahan saldonya, anak-anak. Nah, saldo ini mempunyai rumus yang sama dengan rumus akuntansi. Apabila kas itu bertambah, posisinya ada di posisi atau di kolom debit. Jadi, kas pada tanggal 1 November ini disimpannya di kolom debit seharga 50 juta. Begitupun di kolom saldo. Di kolom saldo pun harga 50 juta ini masuk ke dalam saldo debit. Nah, anak-anak, itu sekilas dari pesan akuntansi perusahaan jasa. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan. Oke, cukup sekian pembahasan dari Ibu. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.